Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema waspadai kesombongan diri. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Bila kami sebentar hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta nantinya melakukan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu saja untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan landasi perenungan firman Tuhan kali ini terambil di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara semuanya, Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa itu congkak atau kesombongan? Sombong atau congkak itu adalah sikap hati yang memandang rendah orang lain dan merasa sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang dimilikinya, merasa lebih dari yang lain, dan akhirnya tidak menghargai orang lain. Nah, itu adalah congkak atau sombong, sikap hati yang memandang rendah orang lain. Ada cerita menarik dari Mongolia, cerita rakyat gitu ya. Di sebuah danau hiduplah sekelompok binatang yang menggantungkan hidupnya dari air danau tersebut. Tetapi pada suatu saat bencana kekeringan melanda daerah itu, sehingga air danau menjadi kering. Banyak binatang yang mati. Akhirnya mereka bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Sang katak yang sombong melontarkan sebuah usul. Teman-teman, bagaimana kita pindah dari neraka ini? Kata si katak. Bicaramu gampang teman, tetapi bagaimana caranya? Sahut yang lain. Lalu kata katak tersebut, kita akan meminta bantuan bangau-bangau untuk membawa kita menuju daerah yang lebih subur. Aku akan meminta bangau mencengkram sebatang kayu, sementara kita akan menggigit kayu tersebut. Demikianlah burung-burung bangau terbang dan masing-masing mencengkram sebatang kayu. Sementara itu binatang-binatang lain bergantungan atau bergelantungan di kayu tersebut. Mereka terbang melintasi langit yang tinggi. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berdecak kagum, bukan main. Siapa yang memiliki ide cemerlang seperti itu? Dengan lantang dan sombongnya katak menjawab, aku. Begitu ia berbicara, gigitannya pada sebatang kayu tersebut terlepas, sehingga tubuhnya terhempas meluncur jatuh ke tanah. Itulah hukuman untuk katak yang senang akan pujian, cerita rakyat Mongolia. Nah, ini adalah cerita yang menarik gitu ya, dari sebuah cerita rakyat yang bisa kita pelajari bahwasanya dengan kesombongan itu bukan semakin membuat kita mulia, tetapi kesombongan bisa membuat kita terjatuh. Oleh karena itu hendaknya bersikap rendah hatilah dan tidak sombong. Kesombongan membuat kita tidak dapat menghargai orang lain. Dan Tuhan itu firman-Nya sangat jelas sekali. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Namun sebaliknya, barang siapa merendahkan diri, justru ia akan ditinggikan. Jadi sangat jelas sekali perenungan kita kali ini untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita menghargai sesama kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
tanpa kita membanggakan diri kita. Apa yang kita miliki saat ini itu bukan karena semata-mata usaha kita, tetapi itu adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini diberkati dengan berlimpah-limpah, jangan pernah merasa sombong kemudian merendahkan orang lain. Suatu saat Tuhan ambil, bisa Tuhan ambil semuanya. Pun demikian dengan pekerjaan maupun pelayanan maupun sekolah yang kita bisa dapatkan dengan fasilitas yang terbaik, itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita berpikir itu semua usaha kita. Ingat, kesombongan itu awal kehancuran. Justru ketika kita rendah hati, ketika kita mengakui bahwa apa yang kita miliki saat ini, kepintaran, kepandaian, pekerjaan, rumah, mobil, kendaraan yang kita pakai, itu semua hanyalah titipan daripada Tuhan, bukan semata-mata usaha kita. Maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Jadi ingat, bukan yang menjatuhkan kita itu adalah sesuatu yang kita lakukan, yaitu apa? Tentang kesombongan kita. Jadi kita belajar bersama-sama perenungan kali ini supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang terus-menerus dipakai Tuhan dalam kerendahan hati kita. Yesaya 2 ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara semuanya. Yesaya 2 ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Supaya kiranya semua daripada kita yang mendengarkan renungan kali ini mendapat jawaban kembali. Apa yang membuat kita nantinya ditinggikan itu bukan kesombongan kita, tetapi kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita kembali lagi bahwa apa yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Hingga suatu saat mungkin diambil oleh Tuhan, kita tidak merasa kecewa karena kita yakin apa yang kita miliki semua hanyalah titipan daripada Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu. Engkau ingatkan kembali kepada kami, Engkau Allah yang menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Engkau Allah yang akan meninggikan orang yang rendah hati, orang yang benar-benar memiliki kelembutan hati, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Sebab Engkau Tuhan yang akan meninggikan mereka yang merendahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami mau jadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.